usahakan di malam-malam 10 terakhir Ramadan jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan kebencian, jangan menyimpan rasa kecewa kepada makhluk Allah, kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau kita belum bisa nih baca Al-Quran terus dari habis tarawih di rumah, kita walaupun libur paling main HP jebulin kan itu kan dia belum bisa. Yang penting usahakan dohir batin kita dijaga, mata kita dijaga dari maksiat, pikiran kita dijaga dari maksiat, hati kita pun dijaga dari maksiat. Jangan menyimpan kebencian, jangan memandang rendah orang lain, jangan memandang hina orang lain, juga jangan harus menyediakan husnuzon untuk orang lain, berbaik sangka untuk orang lain walaupun orang itu memusuhi kita. Jangan ada di hati kita kebencian kepada orang yang memusuhi kita, terutama di malam-malam terakhir 10 bulan Ramadan. Tujuannya apa? Roja'a musadafatil lailatul qadri, agar apa yang kita lakukan kebenaran kebetulan bersamaan dengan datangnya malam Lailatul. Walaupun kita ngaji Quran, walaupun kita mendirikan sholat di malam Lailatul Qadar dari mulai jam 10 sampai sahur, tapi di hati kita ada kebencian, di hati kita ada rasa tidak suka, di hati kita tidak menyimpan husnudzon, tapi yang ada suudzon kepada hamba Allah, kepada umat Rasul, maka kita tidak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apalagi dohirnya tidak ibadah, dohirnya tidak baca Quran, dohirnya tidak zikir, dohirnya tidak melakukan sholat malam, batinnya menyimpan kebencian, batinnya menyimpan dendam, batinnya menyimpan penilaian rendah terhadap orang lain, maka kita tidak layak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi harus bersih, perhatikan, modal bersih hati itu akan membawa kita pada ketakwaan. Sementara takwa merupakan ikhtiar yang kita lakukan di bulan Ramadan dengan berpuasa, membaca Al-Quran dan sholat tarawih. Hasilnya supaya kita jadi orang yang bertakwa. Maka Sayyidul Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad Qutbil Irsyad wa Qutbil Ibadi wal Bilad, semoga kita mendapatkan madad dari beliau, amin, mengatakan dalam gubahan qasidahnya, gubahan syairnya, alaika bitaqwallahi fi sirri wal alan wa qalbaka nabithu minar rijsi wad-dar. Alaika ilzam, hendaknya olehmu bitaqwallah, bertakwa kepada Allah, fisiri, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi, wal alan, ataupun dalam keadaan ramai. Harus bertakwa kepada Allah di saat sedang sendiri maupun sedang beramai-ramai kalangan banyak orang. Wa qalbaka, dan tetaplah, hendaklah hatimu itu wanadibhu, engkau bersihkan, minar rijsi wad daron, dari kotoran-kotoran, dari kanak-kanak, kebencian, kesombongan, merasa paling benar, merasa paling baik, merasa paling soleh, merasa banyak ibadah. Bersihkan itu semua sehingga hati kalian mudah mendapatkan cahaya taufik dari Allah Subhanahu. Kalau kita sudah bisa seperti itu, maka insya Allah kita akan bahagia lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Tujuannya supaya kita memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, memperbaiki hati kita di akhir 10 akhir bulan Ramadan, roja musodafati Lailatul Qadri, supaya kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar, yang mana allatil amalu fiha khairu minal amali fil alfi syahrin. Orang yang berbuat baik ibadah di malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan kebaikan 1000 bulan. Kebaikan 1000 bulan, 84 tahun kurang lebihnya. Fahiyat turja fi autaril asr, dan malam Lailatul Qadar itu diharapkan terjadi di hari-hari ganjil di 10 hari bulan Ramadan. Wa arjahat, dan lebih ditekankan lagi di malam-malam ganjil,
Indah Syafi'i menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i itu terjadi di malam 21 atau 23. Jadi Imam Al-A'dham Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu lebih menguatkan kita bahwa terjadinya Lailatul Qadar itu di malam 21 atau malam 23. Persiapkan lahir batin kalian. Lalu Imam Ghazali mempunyai rumusan yang sudah masyhur tentang terjadinya atau turunnya malam Lailatul Qadar, di mana beliau mengatakan qala Al-Ghazali wa ghairuhu annaha tulamu fihi minal yaumil awal min Ramadan. Jadi turunnya Lailatul Qadar, terjadinya malam Lailatul Qadar itu bisa diketahui di awal Ramadan, di awal bulan Ramadan. Fa in kana awalu yaumal ahad, kalau seandainya malam pertama itu hari bulan Ramadan pertama itu terjadi di hari Minggu, kalau hari pertama bulan Ramadan itu hari Minggu, au yaumal arbi'a atau hari Rabu, fahiya lailatul tis'in wa isrina, maka bulan Lailatul Qadar akan terjadi tanggal 29. Kemarin Selasa ya. Kalau dimulainya hari Minggu atau hari Rabu, maka rumusan Imam Ghazali itu terjadi di malam 29. Au yaumal itsnain, atau kalau pertama bulan Ramadan jatuh pada hari Senin, fahiya lailatul sab'in wa isrina, maka malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam 27. Malam 27 Ramadan terjadi Lailatul Qadar. Lamun mimiti puasa hari Senin. Au yaumal itsnain, atau saya menulis lainnya saking kedua. Awil Khamis, atau terjadi di hari Khamis, fahiya lailatul khamsin wa isrin, maka terjadi di malam 25 Ramadan. Jadi kalau hari pertamanya hari apa? Hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar akan terjadi di malam 25. Awi Sabti, atau kalau hari puasa bulan Ramadan diawali di hari Sabtu, maka akan terjadi di malam 20 Lailatul Talatin wa Isrina, di malam ke-20 di 23 hari Selasa aja ternyata. Selasa kapan atau Selasa ayatnya berarti berpegangan pada Imam Syafi'i, berarti 20 hiji atau 23. Ini nggak disebut oleh Imam Ghazali ya? Ada nggak itu? Kalau awal puasanya hari Minggu atau hari Rabu, maka malam Lailatul Qadarnya 29. Kalau diawali di hari Senin, maka Lailatul Qadarnya di 27. Senin. Kalau diawali puasanya hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya malam 25. Kalau dimulainya puasanya Ramadan hari Sabtu, maka Lailatul Qadar terjadi di malam. Berarti kita berpegang dengan wa arjaha inda Syafi'i. Yang ditekankan oleh Imam Syafi'i berarti malam 21, kalau tidak malam 23. Malam 21 Ramadan kata Imam Syafi'i, atau malam 23 Ramadan. Salikur jeung tilulikur. Wa qala ba'duhum mundu balagtu sinnar rijali ma fatat Lailatul Qadri bihadhil qaidah. Jadi ulama sebagian pernah mengatakan, saya telah bertemu dengan orang-orang yang sudah berumur tua, orang-orang yang sudah berumur tua dan tidak pernah melewati Lailatul Qadar. Artinya orang tersebut soleh, selalu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan orang tersebut mengatakan rumusan Imam Ghazali ini tidak pernah meleset.
seperti itu. Rumusan Imam Ghazali akan terjadi. Tapi karena Selasa tidak dibahas, ya kita kembali pada poin dari Imam Syafi'i. Kalau tidak malam 21, malam 20